Yang pertama, jawaban mensucikan najis dengan cara diusap dengan kain basah belum mencukupi. Dua, menurut mazhab Hanafi, jika najis terdapat pada tempat yang padat dan keras, kira-kira najis itu tidak meresap ke bagian dalam, maka bisa disucikan dengan cara satu, jika najisnya berupa benda baik kering atau basah, maka dapat disucikan dengan cara diusap dengan kain yang kering atau dengan kain yang basah. Yang kedua, jika najisnya tidak berupa benda seperti air kencing yang kering, maka dapat disucikan dengan diusap dengan kain yang basah, tidak dengan kain yang kering. Mazhab Hanafi, kalau benda tidak ada, kalau bendanya tidak ada, kira-kira tidak basah, maka bisa disucikan dengan dua cara. Yang satu, jika najisnya berupa benda baik kering atau basah. Najisnya kering atau basah, ya, maka dapat disucikan dengan cara diusap dengan kain. Musyawir ini yang menemukan ibarat dari mazhab Syafi'i sendiri. Iya, meskipun itu pembentuknya dari ulama atau kiri, katanya di mazhab Syafi'i. Mari Hanafi. bersama-sama. Nah, kan tamsik itu yang tidak boleh kalau dalam satu qadhiyah. Kalau dengan paket ibadah berbeda, tak apa. Sekarang paket toharannya pakai Hanafi, itu kan satu qadhiyah. Ini boleh. Nanti sholatnya pakai Syafi'i, ini kan bukan talfik. Contoh sekarang yang talfik, misalkan mazhab Hanafi itu wajib membasuh seluruh kepala. Itu. Maka konsekuensi dari mazhab Hanafi menyentuh perempuan tidak dengan maksud lazat itu tidak batal. Kalau mazhab Syafi'i kan sebagian ya. Nanti yang wudhunya wudhunya wudhu itu Syafi'i. Kemudian menyentuh peluang tidak batal. Itu namanya tatbik. Untuk tidak batal ikut Maliki, untuk yang basuh ikut Syafi'i. Iya, satu qadhiyah ini. Ini kan beda qadhiyah ini. Artinya dalam segi ibadahnya berarti tetap dalam menyucikan najis ikut mazhab Hanafi, sholatnya ikut mazhab Syafi'i. Ini menurut pendapatnya Mas Jokowi tidak termasuk talfik. Otomatis kalau tidak talfik diperbolehkan. Ya kan beda paket. Beda paket. Nambah contoh kasus. Jadi beliau itu kalau pada pas musim haji sebelum berangkat bisa untuk kebal. Berarti mazhab Maliki. Maliki atau Hanafi? Ya, Hanafi ya. Itu kan pakai tawaratan kan sholatnya pakai Syafi'i. Itu yang orang yang Mekah itu. Kan itu kalau kita mazhab Syafi'i itulah yang digunakan batal terus. Batal terus. Sedikit batal. Yang najis gimana? lain atau gimana? Misalnya Kalau seperti itu mungkin kayak seperti pakai baju najis. Menurut mazhab Syafi'i kita sholat sah-sah saja. Misalnya itu tadi. Kalau menyebarnya nih ke baju besar. Kemana-mana banyak yang ini semua pasar ngombe baju. Dan mau nggak tahu ya. Jadi tajul najis itu apa bagian lain? Iya. Apa masuk ke dalam bagian sholat seperti itu? Tapi faktanya jangan haji kan dibekali dulu berangkat. Karena untuk tidak, kalau yang tadi kan Ustaz biasa dengan wudhu dengan sholat. Karena kalau wudhu ada syarat-syaratnya, ada batas-batasnya, sholat ada syarat-syaratnya, ada sah-sahnya. Makanya kalau wudhunya Hanafi, sholatnya Syafi'i tidak masalah karena ada dua qadhiyah. Nah sekarang takdirun najasah ini kan kayaknya tidak ada syarat, tidak ada syarat kayaknya. Tidak ada. Dan jika masa napa masuk kepada qadhiyah sholat, napa ada qadhiyah tersendiri? Ini kan maksud sebutnya. Mana diingat wudhu, nikah dengan sholat sudah sama. Maksudnya ada syarat-syaratnya, ada sah-sahnya, ada batas-batasnya, nggak akan disatu. Jadi kalau Hanafi wudhunya, sholat Syafi'i ada dua qadhiyah. Kemudian takdirun najasah nikah, napa qadhiyah lain, atau sudah masuk pada qadhiyah sholat. Padahal kan satu disuruh sholat. Iya, makanya apa qadhiyah lain, atau sudah masuk kepada sholat. Kalau masuk pada sholat berarti satu qadhiyah. Kalau ada qadhiyah lain berarti ada dua qadhiyah. Tidak bisa. Betul-betul.
Kalau masalah wudhu dan sholat sudah jelas. Nah sekarang tadhirun najasahnya ini. Talfik dalam tadhirun najasah. Dengan sholat. Apa masuk kepada pojok sholat atau ada pojok lain? Kalau pojok lain, dan sana. Soalnya mau mikir, mari pengi sama jumur, pasang bodi. Mau jalan teman. Kesan mereka sih kan dengan ini kan. Mau kali mau jalan teman bodi. Masa contoh talfik seperti itu. Talfik yang itu boleh Dalam wudhu. Jadi untuk berarti ada podium dari talfik seperti itu. Jadi seseorang yang mencampur adukkan pendapat para imam dalam satu wudhu pada Syafi'i yaitu sebagian kalah. Pas kemudian untuk batalnya, untuk yang dibatalkan ikut mazhab Maliki tidak batal. Tapi yang kepala pakai Syafi'i sebagian. Nah ini kan dalam satu pakai ibadah untuk ini kemudian dicampur aduk. Nah ini kan harus beda toh. Kemudian dengan sholat ya. Walaupun kemudian sholat itu disyaratkan harus suci. Cuma praktek toharo suci untuk dari najis itu pakai ya. Ini kembali. Pertama ada najis yang kategorinya haidiyah, terus kedua ada najis yang kategorinya Ruqyah. Jadi kalau misalkan ada songkok yang jatuh ke suk-suk misalnya, Keren. jadi kita gunakan cara kita jadikan najis itu yang awalnya haidiyah, jadi lebih jelas nampak kalau najisnya ternyata warnanya ungu misalkan. Terus kita keringkan, panaskan ke terik matahari Untuk menjadi ruqyah kan? Untuk menjadi ruqyah. Baru kemudian kalau dalam fikih itu kan cara menghilangkan wisudnya cukup dengan dipercikan air. Jadi kita nggak perlu mencuci. Kalau misalkan kita modifikasi sedikit, kita cukup semprotkan aja. Jadi mungkin itu kan masih dalam koridor syariah. Ini artinya pakai semprot ya. Nggak usah ghusl, tapi cukup apa? Dijadikan ruqyah. Ini ada solusi dalam mazhab Syafi'i tetap kalau menggunakan ruqyah masih membutuhkan air. Tidak cukup memercikkan, tapi menggunakan sampai mulut. Ghusl minimal mulut, airnya mengalir. Beda dengan wasyur, cukup memercikkan. Itu terjadi di najis mukhaffafah. Ini masih butuh air, tetap butuh air. Ini yang diinginkan tak butuh air. Saya butuh siapa tanya ini nyari jelas berman itu nanti saya tak nampi air. Nyari jelas. Eman kau sementara bukan satu presiden. Atau gunakan cara debu. Jadi debu udah kita usapin badalan air masuk. Saya dalam air mau badalan air bukan isyarat najasa. Maksud gue itu kan ada kata-kata walau lambian sup. Itu kan orang mengenang tak terserah gitu. Kita ada masalah. Jadi kalau saya gini ambel aku. Tapi mesti lanjutkan. Gue sama bakul rosa. Ini yang diinginkan sangkut tetap tapi sangkutnya suci kan? Tanpa menggunakan air. Itu mau paling depan. Apa ada cara seperti itu? Coba menengok, nah, bukan jalanan, ada repot. Mau menggaya mungkin jalanan tak bisa. Tapi kalau gak pacaran Ustaznya kan rusak kades maksudnya. Ya buang dengan cara apakah ada cara menyucikan najis tanpa air? Ada mazhab Hanafi. Apakah ada pendapat ulama yang memperbolehkan menghilangkan najis dengan selain air? Ada. Mazhab Hanafi dengan cara tadi. Sekarang permasalahan kalau memang ada di mazhab Hanafi kembali muncul di soal nomor 3. Apakah menyucikan najis dengan mazhab Hanafi namun sholatnya menggunakan mazhab Syafi'i? Ini apa terjadi talfik atau tidak? Talfik itu mencampur aduk mazhab sehingga ibadahnya gampang. Kalau yang pertama itu ketika sudah saya jatuh, dari mana ada talfik? Ada.
Sama dengan Hanafi. Mazhab Hanafi. Pentinglah subjek. Dan terus saya ada masalah. Jangan jadi tahu sama masalah nanti sosial. Sosial apa aja boleh, tak tahu kan? Nyaman. Nggak, tunggu lagi. Tak pula, bagus apa ingin? Bagus aja kan? Ibaratnya, ibaratnya mak sini. Masalah najis sebenarnya najis nikah lebih lebar pembahasannya, ikhtilafnya nikah masalah najis sendiri. Masalah menyucikannya kan itu agak ketat. Karena dalam mazhab nikah alat sesuci nikah cuma dua. Alat sesuci nikah cuma air sareng debu. Mon cara anak bisa enggak bentot terus enggak bisa kan anak masuk dengan itu. Jadi cara menyucikan ini itu cuma dua cara menyucikan najis. Alat untuk menyucikan ini cuma dua. Jika air sareng debu. Jika dengan mazhab Hanafi maka jika bisa ngakui panas, tapi panas kan itu juga termasuk alat sesuci. Jadi alasannya orang yang beriman nggak bisa Hanafi masuk neraka, nggak bisa kan untuk disucikan. Jadi panas itu kan adalah alat sesuci. Nggak bisa untuk mazhab Hanafi. Untuk lain kan itu cuma dua. Dan maka sepembahas aslinya dan seperti kaum ingin kalito sebenarnya perbedaan ulama kalito masalah najis sendiri. Jadi seekocak benda yang menajiskan kalito sebenarnya pendapat. Makanya kalau pendapat mazhab Syafi'i juga mereka punya pendapat. Jadi ingat kada kita sekolah kita katinapa dan ini banyak pendapat. Terus dalam masalah artinya kita bisa untuk kita tak jawab mereka untuk kita bisa jalan keluar mereka masalah mereka langkah positif najis yang bukan. Karena saya sepakat yang najis ini kan cuma kotoran manusia. Terus kalbun isi masalah kalbun di banyak pendapat. Jadi saya anak itu cuma isi. Dan masalah yang lain akan itu punya pendapat yang berbeda-beda sampai pada Rasul makul kan itu kotorannya hewan yang bisa dimakan kan itu ada objek. Nah maka dari kan itu selebar pembahasannya adalah tentang masalah najis. Jadi mereka songkok mereka kenyang napa dari kan artinya mungkin kenyang temaco maka mereka boleh jalan untuk objek. Artinya tak usah dibersihkan. Mereka pada saat kedua kisah objek. Mereka akan pokok dari buang air nama yang konar. Jadi beda jalan tentang masalah benda najis. Jadi benda najis kan itu beda jalan. Dan masalah menyucikannya dan mereka seagak berat. Seagak berat maka mereka sampai mazhab Syafi'i maka sambung jalan karena waktu ngakui karena waktu elang bau rasa nah kan ketika itu Manabi cuma berdasar Manabi elang bau rasa berenang cuma kita nyeding air maka kita tahu kan hukumnya kena najis pokoknya kita nyeding air kita najis gitu. Kita kada elang bau rasa sarang berenang ampun elang maka
Nika napa di dalam masalah najis kita selebar pembahasannya adalah menunda najis sendiri. Dalam masalah menghilangkan najis maka Nika agak ketat. Jadi agak ketat dalam masalah karinto, baik dalam masalah apa cara menyucikannya. Terus adakah pendapat ulama membolehkan menghilangkan najis dengan selain air? Terus jika ada selain mazhab Syafi'i yang memperbolehkan, mazhab beda pendapat. Masalah qadhiyah lagi. Qadhiyah kali itu satu rangkaian ibadah. Dan pada saat wakil di engang wudu, berarti rangkaiannya di dalam melaksanakan wudu salah bersalah hingga satu rangkaian. Berarti wudu nganggo Syafi'i bersalah juga nganggo Syafi'i. Karena itu qadhiyah istilah. Dan napa banyak pendapat dalam masalah tafsir. Jadi umpama agak di yang mau kita cek maka mereka termasuk tata buil ruhos napa bukan? Karena tafsir itu kan ibadah seperti yakin. Sampai ibadah seperti yakin setelah kali itu adalah tata samamnu di antara samamnu mereka tata buil ruhos. Jadi ngalah ngantri ngana melolok. Jadi ibadah cara wudu ngalah sebaling ringan. Sedangkan betal anak paling ringan juga dari berbagai macam. Maka mereka kita tabungi ruhos istilah. Jadi ngalah saja ringan merolol. Dan saya ingat sekali tosa tak ini. Mana bi dalam satu qadhiyah cuma mereka berneta tabungi ruhos maka mereka tidak jelas. Jadi artinya dalam tafsir ini itu banyak pembahasan, banyak khilafiyah lagi. Baik dalam masalah qadhiyah, satu qadhiyah napa qadhiyah tani, napa mereka tatabu'i ruhos napa bukan. Maka kan itu perlu pembahasan lebih lanjut mungkin. Jadi enggak itu umpama nanti kayak kocakan baik, maka mereka talbek setahun atau boleh. Umpama apa mereka kayak masalah tidak talbek antara wudu salat sholat kayak tidak yakin, maka kita yakin apa? Mungkin mungkin kesimpulan sementara. Ini kan kesimpulan sementara. Artinya ini untuk apa lagi? Untuk tambahan penjelasan. Jadi kerupakan selebar istilah begarito nomor itu dalam masalah najis sendiri, dalam masalah menyucikannya maka ini agak sempit. Jadi agak sempit. Manapi menurut mazhab Syafi'i socena najis karito, maka mereka nyedih ain kembang baik mereka napa mereka yang dipercikan, napa mereka yang mengambil atau yang lain. Pokok nyedih ain. Kita nyedih ain maka mereka tidak mereka untuk Syafi'iyah. Baik mereka sa'iniyah sebumiyah kan makul tadi kan. Jadi waktu nyedih ain. Mana bisa pindah mazhab Hanafi kali mungkin perlu yang makin cara. Jadi cara itu secara ibarat kan belum cara menyucikannya menurut mazhab Hanafi. Kan dulu apa ibu ngakak itu kan asal ibarat sebelumnya. Jadi kok tuna kan kenapa kan itu Nabi pada najis esok keyakinan secara mazhab Hanafi. Jadi cara menyucikannya menurut mazhab Hanafi kan kenapa? Dan kan belum ibarat yang juga yang nganaki jawaban, rumusan jawaban cuma ibarat belum. Mungkin